Halo, selamat pagi Bu Lina. Iya, selamat pagi Pak Eko. Apa kabar Bu? Sangat baik Pak, luar biasa sehat Pak. Ya, Iya, Bu Lina. terima kasih juga untuk Bu Niken sama mentor saya Pak Darmawan. Memang eh, pada mulanya saya diminta testimoni untuk menceritakan sukacita saya sebetulnya Pak. Oh Sukacita iya. saya, kesembuhan saya, eh, melakukan dari diabetes dengan UGV terbalik dan secara medis juga sudah saya lakukan Pak, yaitu dengan pengecekan lab HbA1c saya. Nah, tapi di samping itu tentunya ada efek-efek atau eh, sisi positif yang saya terima Pak setelah saya mengikuti MOBI. Ya, Intinya saya itu sebetulnya ngeyel Pak masuk MOBI itu, ngeyelan. mungkin bisa dicek ke iya Bu Lina ini asli dari ngeyel mana sih? maksudnya saya Tinggalnya di mana? Surabaya Pak, Oh, Surabaya. Surabaya Pak, iya Surabayaan. iya Pak. Ya. Jadi saya ini ngeyel ke Bu Mary admin mulai Desember sebetulnya Pak, Udah karena lama. awalnya ngeyel masuk mobil Ya, begitu oh, loh Pak. harus. Ah, kan iya, karena kan Bu Mary kan menanyakan mana hasil ceknya, gula darah, puasa, gula darah 2 jam PP. Itu diminta oleh Bu Mary. Nah, awalnya kenapa saya mau ikut MOBI, itu karena mama saya itu sudah puluhan tahun menderita diabetes sampai beliau meninggal. Hmm. Sampai ada luka di pinggangnya, di belakang punggung ya Pak, itu lubangnya itu sampai segede sekitar 10 cm. Aduh. Dan itu saya merawat. Sampai akhirnya sembuh tertutup, tapi saya melihat beliau menderita sekali karena diabetesnya ini. Nah, karena saya lihat orang tua saya ada diabetes, otomatis sejak itu saya tuh sudah sejak 2 tahunan sebelum beliau meninggal, saya sudah jaga makan. Jadi saya nasi saya ganti beras merah atau saya makan Havermut begitu Pak. Intinya saya tidak mau seperti ibu saya nantinya. Nah, tapi tetap bagaimanapun kita nggak bisa selama karbo itu masih ada kan ya Pak ya. Ya. Tetap memang kalau saya juga mengurangi asupan makanan. Jadi pada saat saya cek gula, memang gula darah saya puasa itu berkisar 98 sampai paling mentok 120. Hmm. Tapi kita kan nggak tahu, seperti diberitahu orang banyak kan, diabetes ini silent killer. Kalau kita cuma mengurangi asupan, pasti nanti gula darahnya rendah ya Pak ya. Ya. Nah, sampai dengan saya tunjukkan ke Bu Mary. Ini loh Bu Mary, hasil cek lab, cek gula Saya. darah saya. Ya, lalu beliau bilang, ibu ini tidak menderita diabetes, jadi nggak bisa masuk mobil. Loh Bu, saya ini tidak mau, mumpung saya belum diabetes, saya mau maksudnya diatur, ditoto gimana supaya saya nggak sampai diabetes, saya bilang gitu. Lalu itu waktu awal Desember akhir Pak, sampai dengan awal Januari. Kemudian saya beritahu Bu Mary, baik Bu, kalau begitu saya akan cek HbA1c saya untuk pembuktian ke ibu, saya beritahu begitu. Lalu saya cek HbA1c saya di Desember itu 6,1 Pak. Nah, saya Sampai ngeyel lagi Bu, ya ini loh Bu, saya ini pradiabetes loh Bu, masa nggak diterima di mobil. Saya info gitu. Nah, kemudian Bu Mary, baik, kalau Ibu memang sudah ada hasil cek labnya 6,1, oke, tapi nanti dimasukkan di bulan Maret waktu itu, karena kan sudah penuh Pak, Februari penuh, Maret ya Bu. Nah, saya sudah seneng Pak, oh Maret saya bisa masuk mobil nih. Februari saya kena COVID Pak. Saya kena COVID, lalu saya mohon izin ke Bu Mary untuk saya jangan masuk Maret dulu, supaya istilahnya saya betul-betul recovery dari, karena saya kena COVID itu akhir Februari Pak.
Jadi saya minta izin Bu Mary untuk dimundurkan. Nah, dimundurkan lalu saya dapatnya di bulan Mei, Pak. Bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Maret, ya bulan Mei ya Pak ya. Jadi ini masih di Februari, lalu bulan Maret saya cek HbA1c saya 6,6 Pak. Wah, naik. Aduh, saya Gimana? iya, naik Pak. Saya tambah bingung. Waduh, asalnya pradiabetes sekarang malah menjadi diabetes ini. Nah, terus kemudian saya tetap menunggu sampai dengan bulan Mei. Ya. Tapi menuju ke Mei itu di bulan April itu puji Tuhan saya ketemu dengan teman SMA saya yang dia juga sudah mengikuti MOBI, Pak. Jadi saya malah dapat masukan banyak. Jadi dari teman saya itu saya diinfo sebelum kamu Mei nanti masuk, coba diatur pola makannya dulu. Terus kamu sudah jangan makan karbo sama sekali. Saya cuma diinfo seperti itu. Terus lain-lainnya tidak. Jadi sudah stop dulu karbomu. Dia cuma info seperti itu. Baik, jadi saya jalankan Pak. Saya betul-betul yang namanya karbo saya enggak makan. Kemudian saya hanya makan waktu itu daging-dagingan saja. Nah, otomatis berat badan saya sudah turun, Pak, meskipun tidak banyak. Sebelum masuk MOBI itu sudah turun sedikit. Wah, ini bonus, Pak. Saya seneng, Pak. Soalnya selama ini mau diet susah banget, Susah banget Pak. ya. Umur saya sudah 55 tahun mau diet untuk menurunkan berat badan. Rasanya impossible ya, Pak ya. Aduh, nanti makan sedikit jadi daging, Pak. Nggak makan susah ya, Pak ya. Akhirnya tibalah. Jadi sebelum itu saya benar-benar sudah dari teman saya stop ya ininya karbonya karena kamu lihat sendiri saya sama sekali tidak minum obat diabetes, saya sudah lepas karena saya tahu teman saya itu penderita diabetes Pak dan saya lihat betul-betul dia contoh nyata yang saya lihat, jadi bukan dari omongan orang, bukan dari saya hanya melihat melalui YouTube, tapi benar-benar saya lihat begitu Pak. Dan setelah itu bulan Mei masuklah saya ke MOBI Pak. Wah seneng banget nih Pak. Kemudian saya jalani benar-benar Pak. Jadi di awal ikut MOBI mulai 5 Mei itu saya gula darah saya sudah stabil Pak di 70 sampai 80-an. Oh bagus karena Bu. saya betul-betul tidak mau karbo. Tapi waktu itu saya hanya nggak makan nasi, mie, pasta, roti itu aja loh Pak. Tapi begitu masuk MOBI, saya dapat lagi masukan, kan memang betul-betul full protein Pak. Jadi buah, sayur saya juga nggak makan. Nah malah menjadi lebih baik Pak. Tapi efeknya berat badan turun banget. Nah saya tambah seneng Pak. Tambah seneng. Iya, kalau banyak yang mengeluh member lain itu turunnya sampai saya turun banyak lah Bu, Pak, 15 kilo. Nah, saya malah seneng Pak, saya turun 10 kilo, seneng banget Pak. Karena saya sampai mikir kenapa ya enggak dari dulu waktu saya muda saya ikut MOBI ya, jadi kan langsing ya Pak ya. Ibu, tadinya berat berapa Bu? Saya 53, tinggi badan saya cuman 148. Nah, sekarang saya jadi mungil, Pak. Katanya teman-teman, aduh kayak Yuni Shara. Begitu, Pak. Nah, tapi di samping itu ada banyak juga yang komen-komen negatif, Pak, ke saya. Karena saya 6 bersaudara, dengan saya 6. Dari 6 anak orang tua saya ini, 3 menderita diabetes. Jadi kakak saya 3 sudah menderita diabetes. Nah, mereka marah-marah Pak ke saya. Kamu gila, maaf ya Pak, saya sampai pakai istilah itu. Jangan seperti itu ya, harus minum obat. Enggak, saya enggak mau, saya bilang gitu. Kan saya mikir, mumpung saya ini belum minum obat sama sekali, ya puji Tuhan saya sudah bisa masuk ke MOBI gitu Pak. Jadi saya enggak minum obat diabetes sama sekali. Akhirnya mereka tetap Pak, salah kamu nanti malah drop, nggak karu-karuan, ginjalmu rusak. Teman-teman saya juga begitu. Hati-hati ya,
sesat ini, sesat, nanti kamu ginjalnya rusak lah. Saya bilang, coba kalau sudah memang mobi itu sesat, mobi itu tidak benar, sudah dari dulu ditutup, saya bilang begitu. Sudah dari dulu tidak banyak ratusan orang yang, bahkan ribuan yang testimoni untuk kesembuhan. Ya, akhirnya saya beritahu, nanti saya yang buktikan, kamu lihat saya. Saudara saya, kakak saya juga saya beritahu begitu. Nanti lihat saya. Pergi acara keluarga, saya biasanya Sabtu Minggu makan, saya membawa bekal sendiri, Pak. Dan kebetulan suami dan anak saya mendukung sekali. Nggak apa-apa, mereka cari rumah makan yang betul-betul, maksudnya yang mereka juga nggak makan karbonya gitu loh, Pak. Oh, iya. Jadi mereka makan makanan restoran, saya makan telur, gitu ya, Pak. Ya, saya bawa bekal saya sendiri. Dan itu mereka mendukung, karena dukungan keluarga ini penting ya, Pak, menurut saya. Jadi saya tuh bisa lebih cepat pulih gitu, Pak. Akhirnya kakak saya yang 2 orang sampai sekarang mereka tetap nggak bisa. Saya sudah beritahu, mereka tetap nggak, gini aja, mereka tetap minum obat. Tapi ya alhamdulillah adik saya, Pak, sekarang. Adik saya itu saya sudah beri mobi, ikut mobi, dia benar-benar merasakan faedahnya, tapi dia belum 1 bulan sudah merasakan sekali, Pak. Dia sampai bilang, makasih ya, terima kasih ya, saya sekarang nggak minum obat sama sekali, obat diabetes. Kemudian gula darahnya dia memang masih di 3 digit, tapi sudah stabil, nggak sampai 120, Pak. Jadi di 100-an, antara 100 sampai 120. Dan itu dia, saya tahu dia usahanya keras sekali karena ngantor kan, Pak, ya. Sama saya dulu juga ngantor, saya juga bawa bekal. Di rumah saya bikin ini larutan pH yang 500 mili, saya bawa ke kantor. Nah, itu saya minum sedikit-sedikit terus sampai dengan 1 jam menjelang saya buka puasa. Saya bawa alat pH saya ke kantor, saya bawa 2 juga gelasnya. Jadi saya cek pH di kantor juga. Nah, kemudian yang saya bersyukur sekali itu bantuan dari mentor, Pak. Pak Darmawan ini mendukung saya sekali. Mungkin Pak Darmawan ini saya grisui terus ya, Pak ya. Pak, saya sudah 45 hari, Pak, ikut mobi dan gula darah saya terus 2 digit di 70 sampai dengan 80, mentok-mentok 90-an, Pak. Lalu Pak Darmawan bilang, Bu, ditunggu ya, sabar, sampai dengan 60 hari, minimal lah sampai 60 hari, karena setiap 60 hari kan regenerasi sel, Pak. Jadi, baik Pak, saya tunggu sampai dengan 60 hari. Nah, yang kendala saya pada awal-awal ikut mobi itu pH, Pak. Karena 2 minggu awal-awal itu pH saya nggak bisa lebih dari 6,5, Pak. Kemudian Pak Darmawan lagi yang memberitahu, Ibu coba minum SB. Yaitu lalu saya minum SB, jos, Pak, sampai dengan sekarang saya sudah ke 100, ikut mobi ini sudah di 109 hari, pH saya selalu 7,35 sampai 8. Dan saya sudah ini, Pak, artinya juga masukan dari waktu itu kan saya karena ikut Zoom Olnaf ini, banyak mentor-mentor yang memberi masukan dari Pak Mirza, kemudian bagaimana tentang regenerasi sel itu yang baik, itu bagaimana. Lalu Pak Partono, beliau kan sampai pakai alarm di HP-nya itu untuk minum SB. Nah, itu saya pakai. Jadi saya, intinya berarti saya ini harus mengenali ritme tubuh saya sendiri. Benar, betul tubuh sekali. saya ini gimana? Iya, karena saya nggak bisa nyocokkan dengan tubuhnya teman saya, satu member, nggak sama. Saya makan daging sapi aja sekitar 3 hari, gula darah saya langsung naik. Oh, berarti saya nggak mau makan gitu loh, Pak. Jadi saya yang cocok apa untuk saya? Ikan oke, telur oke. Telur pun kebetulan saya ini nggak suka kuning telur. Jadi kalau saya telur rebus, saya makan putihnya. Misalnya rebus 6, yang saya makan dengan kuning 2, yang 4 saya ambil putihnya saja. Dan itu
it's okay buat saya gitu loh Pak. Tubuh saya bisa menerima. Kemudian untuk pH saya juga melihat ritme tubuh saya. Dulu saya sampai 500 mili sampai dengan sore ya Pak ya. Saya minum itu. Kalau over, saya BAB. Nah, tapi saya senang Pak, soalnya kan kalau kita full protein kan baru BAB itu 3-4 hari. Jadi kalau saya 3-4 hari saya ada BAB, terus SD-nya tak tambah sedikit, saya sudah pasti langsung BAB gitu loh Pak. Karena kalau saya makan agar-agar yang pure agar-agar Pak, itu saya cuma kunyah-kunyah, saya dorong air. Saya kunyah-kunyah, saya dorong air. Pokoknya ada serat di tubuh saya bisa BAB juga begitu. Intinya saya harus kenal tubuh saya lah Pak, ritme saya itu yang paling penting. Dan sampai dengan hari ini sudah berjalan sekitar hampir 1 bulan Pak. Itu untuk pH saya cukup minum 1 sendok teh di pagi sekitar jam 8 jam 9 itu pH saya terus sampai dengan malam itu sudah di atas 7,35. Bagus sekali Bu. Iya, jadi saya sudah stop. Oke, berarti ini takaran yang cukup untuk saya. Ya. Gitu. Kalau intinya kalau saya mau lebihin ya berarti saya mau buang air gitu aja. Ya kan kasarnya gitu ya Pak ya, kasarnya loh ini Pak. Nah, dari situ kemudian saya bulan Juni setelah Maret itu saya cek HbA1c, bulan Juni saya cek lagi Pak karena sudah 3 bulan. Saya cek lagi HbA1c saya 5,9 turun Pak dari 6,6 menjadi 5,9. Wah, suami saya senang, apalagi saya Pak tambah senang Pak. Kan, wah saya menuju sehat ini, saya sudah menuju sehat. Jadi saya terus juga motivasi ke teman-teman di grup, kenali ya tubuh kita. Saya nggak bisa cari formulasi yang cocok untuk SB. Kalau saya minum pil SB saya nggak bisa. Saya harus pakai yang soda kue yang bubuk. Itu saya baru bisa. Ya sudah saya minum itu, tapi takarannya saya sesuaikan dengan tubuh saya. Makanan pun saya begitu, Pak. Kalau memang saya nggak cocok makan daging merah kayak daging sapi atau apa, ya sudah saya nggak makan. Kan masih banyak protein yang lain. Itu yang bisa saya sarankan ke teman-teman begitu. Kemudian saya waktu itu saya sempat konsul dengan Pak Darmawan lagi, saya berbekti beliau lagi ya Pak. Saya bilang, iya Pak Darmawan, ini saya udah 60 hari, saya boleh nggak coba-coba uji V terbalik? Ya, kemudian Pak Darmawan, nggak apa-apa Bu, dicoba, tapi jangan jadi beban ya untuk Ibu. Jalani aja, dicoba aja. Nah, saya kemudian hari ke-63 saya coba V terbalik saya yang pertama. Dan itu berhasil, Pak, pada saat itu. Kemudian itu Juli, Pak ya. Jadi saya waktu itu hari ke-68. Ya. Hari ke-68. Kemudian kenapa saya konsultasi dulu? Karena intinya di grup ini saya nggak mau ikut-ikutan ya Pak ya. Jadi aduh teman saya yang itu sudah fit terbalik, udah berhasil loh, yang ini udah. Nah saya kan tubuh saya kan beda sama teman saya, jadi saya nggak mau, jangan saya sampai tunggu dulu. Ya, jangan sampai terintimidasi. Betul sekali Pak. Dan itu banyak yang terjadi Pak. Jadi seakan-akan, aduh kadang ada beberapa teman yang juga chatting ke saya, gimana nih Bu, saya belum fit terbalik. Loh biarin aja. Biarin yang lain berhasil, lah tubuh kita kan beda. Berapa lama kita diabetes? Ya untuk kesembuhannya juga membutuhkan waktu kan ya Pak ya. Nah, kebetulan saya ini juga satu dol dengan Pak Eko. Pak Eko yang 18 hari udah banyak sekali 20 penyakit sembuh itu loh Pak. Ini dari beliau ini yang menginspirasi saya gitu Pak. Beliau ini yang bilang, saya ini sudah menderita diabetes bertahun-tahun. Jadi saya maklum tubuh saya ini membutuhkan waktu juga pankreas saya untuk sembuh sempurna. Nah itu yang membuat saya, oh iya ya, saya nggak bisa saya ngoyo, nggak bisa saya teman saya sudah, saya belum. Oh beda, setiap orang kan berbeda. Kemudian saya setelah tanggal 16 Juli saya
uji V terbalik pertama saya berhasil, dan itu menu saya lengkap semua 4 sehat 5 sempurna. Saya lapor Pak Darmawan, suwenengnya setengah mati Pak, saya waktu itu. Kalau orang Surabaya kan bilangnya kan suweneng gitu ya Pak. Menang ya, Iya. orang Surabaya. Lalu tanggal 24, 1 minggu kemudian, saya uji lagi yang kedua dengan menu yang berbeda tapi tetap 4 sehat 5 sempurna. Dan itu berhasil lagi Pak. Itu berhasil lagi sampai dengan yang ketiga Pak. Yang ketiga 5 Agustus itu saya berhasil. Ya, jadi habis 24 Juli, 5 Agustus berhasil lagi. Kemudian yang 1 minggu kemudian yang keempat itu 12 Agustus, kebetulan hari uji saya yang V terbalik itu hari saya waktu keluar kota. Saya setir kecapean Pak, dari Situbondo ke Paiton saya setir sendiri. Jadi benar-benar capek dan tidak berhasil. Waktu itu saya uji V terbalik, saya tidak berhasil. Nah, kemudian Pak Darmawan waktu itu juga memberikan masukan, Ibu nggak apa-apa, tunggu 2 hari lagi. Jadi dimundurin 2 hari. Kemudian saya ikutin, saya stabilkan kondisi tubuh saya. Tanggal 14 Agustus saya uji lagi yang keempat V terbaliknya, kelima dalam arti ini kalau urutannya kelima ya Pak, keempat kan tidak berhasil. Lalu yang kelima saya uji lagi setelah 2 hari dari yang saya nggak berhasil itu berhasil. Dan semakin hari uji V terbalik saya tuh semakin bagus gitu loh Pak, karena saya tahu oh ya pankreas saya ini semakin membaik menuju kesembuhan. Nah kemudian Pak Darmawan, saya tetap nggak puas, saya mau cek lab supaya dari medis, hasil medis saya juga dikuatkan. Seperti itu. Kalau nanti saudara, paling tidak saudara saya tanya, saya ada buktinya. Teman-teman saya tanya, saya ada buktinya. Jadi Mobi ini nggak cuma ngecap gitu loh Pak, nggak cuma, oh iya V terbalik, kan banyak yang nggak mengerti Pak ya, V terbalik itu apa sih? Apa sih? Nah, saya kalau mau tahu ya ikut Mobi, saya beritahu begitu ya Pak, ya kan benar. Percuma kan Pak, saya beritahu sampai ini tuh seperti ini. Mereka kalau nggak ikut dari awal nggak ngerti gitu loh Pak. Jadi ikut aja Mobi, baru kamu akan mengerti. Lalu saya akhirnya tanggal 16 Agustus 2 hari setelah saya V terbalik itu, karena waktu V terbalik saya tanggal 14 itu kebetulan hari Minggu, labnya tutup, jadi saya 2 hari kemudian hari Selasa saya cek HbA1c meskipun belum 3 bulan ya Pak, dari Juni ke Agustus ya Pak, itu sudah turun Pak 5,6. Puji Tuhan Pak, jadi saya berita sampai saya gini, ini loh Pak Darmawan yang pertama saya fotokan, Pak Darmawan ini saya secara medis sudah sembuh Pak, saya beritahu begitu. Ada buktinya Bu? Bisa diperlihatkan? Pak, iya. Dan bonus itu selalu ada ya Pak ya, kan selalu mengikuti. Selain saya juga berat badan saya enak, ringan, nggak gemuk. Saya kan juga di mata saya sebelah kanan ini dulunya itu ada kayak bayangan gitu loh Pak. Oh, iya. Apa saya enggak lupa nama istilah dokter mata itu, ada bayangannya. Jadi saya beliau beritahu dari dokter mata bahwa ini memang dari gennya ibu. Tapi bisa sembuh kalau minum vitamin dan obat tetes. Saya bilang berapa persen yang sembuh ya dok ya? Ya memang tidak banyak, tapi bisa sembuh. Beliau beritahu begitu. Nah, yang saya herannya Pak, ini saya nggak sadar Pak sebetulnya, karena saya sudah merasa, karena mata saya ini yang ada bayangan itu mulai keluar itu sebelum COVID Pak. Jadi kalau sekarang ya hampir 3 tahun ya Pak, ya sudah 3 tahun ya Pak ya. Yang kanan ini ada bayangnya. Nah, jadi saya merasa biasa seperti itu loh Pak. Nah, suatu saat saya ini ucek-ucek mata. Jadi ucek-ucek mata yang sebelah kiri. Terus, loh, yang kanan ini biasanya ada bayangannya. Iya, kalau mata saya tutup yang kiri, pasti itu ada bayangan. Ya, saya bisa melihat tetap, tapi nggak jelas kan Pak, karena ada bayangan. Dan itu hilang gitu loh Pak, terus loh nggak salah tak ini saya gitu.
saya coba lagi gitu loh Pak. Saya coba lagi, oh iya. Sampai saya beritahu suami saya, ini loh, saya ikut mobil, ini mata saya ini loh, saya beritahu gitu. Kok yang bayangannya sudah nggak ada. Dulu saya takut setir Pak, karena kalau mau belok kanan kan ada bayangan, jadi saya nggak berani setir malam. Oh, Tapi kalau pagi oke. Nah sekarang saya sudah bisa Pak, jemput anak saya kuliah, meskipun malam saya oke gitu loh Pak. Jadi itu satu ya, puji Tuhan saya dari mata yang ada bayangan itu juga sembuh. Yang kedua, saya sudah 15 tahun sejak anak saya kecil, itu kaki saya itu saya lupa Pak, yang minggu lalu itu kan ada yang testimoni Bu Titi kalau nggak salah itu di ya, kakinya kan ada beruntusan ya Pak ya. benar Bu. Nah, saya sudah ke dokter alergi, dokter kulit itu yang senior di Surabaya itu sampai ganti 2 kali. Semua beritahu, oh ibu ini alergi, ibu ini alergi. Jadi saya cuma dikasih obat alergi. Memang pada saat saya minum obat alergi itu beruntusannya berkurang. Tapi setelah obatnya habis, Muncul ini lagi. akan keluar lagi. Dan saya nggak sukanya karena di obat yang saya minum itu kan ada ininya Pak, ada apa itu? Selalu kalau obat alergi kan takutnya kan ada ininya loh Pak, apa toh Pak yang atlet-atlet kalau minum itu loh Pak ada pengaruh obatnya apa itu kan nggak baik untuk tubuh ya Pak ya. Oh iya. Jadi akhirnya saya anggap ya ini sudah bawaan saya mau gimana lagi. Pak pada saat minggu lalu Bu Titi itu testimoni, saya sebetulnya waktu itu juga mau bilang, Bu sama, saya juga mengalami seperti Ibu dan kaki saya mulus beruntusannya. Gitu loh Pak. Jadi memang Pak warna bercak-bercak bintik-bintik hitamnya untuk warna masih belum hilang, memudar, tapi beruntusannya sudah mulus Pak, mulus-lus Pak. Sampai suami saya beritahu, Pak, ayo Pak, pegangan Pak, lusen Pak. Oh iya, bener. Wes tua. Bener loh Pak, bener Pak, itu Pak, bener banget Pak. Terus akhirnya suami saya juga saat ini saya beritahu, Pak, kamu coba Pak minum SB juga, saya sediakan. Karena saya juga melihat testimoni kalau SB kan juga minum SB bisa juga mengontrol tensinya, ya kan Pak ya. Nah, suami saya ini kan ada tekanan darah tinggi, dia rutin minum obat darah tinggi. Jadi saya beritahu, Pak minum ini supaya tensi darah tingginya terkontrol dengan minum soda kue juga. Saya beritahu begitu. Jadi ya saya sekarang banyak Pak manfaatnya, kesembuhan saya dapat secara terbalik saya meskipun saya mendahului, maaf ya Pak Eko, nggak sesuai SOP karena saya ini iya Pak, saya intinya saya 109 hari 100 hari saya sudah sembuh. Nggak sampai 100 hari malahan. Iya. Ya, jadi saya 97 hari Pak ya, saya sudah terbaliknya itu sudah 4 kali dan berhasil 4 kali dengan makanan 4. Saya boleh tahu kenapa? Bagaimana cara Ibu menghadapi orang-orang yang menegatifi Ibu? Oh nanti begini loh, nanti kamu begitu loh dan sebagainya. Bagaimana Ibu bisa bertahan dengan itu dan kemudian menjaga konsentrasi tetap bahwa saya pasti bisa sembuh dengan cara ini. Bagaimana cara menanganinya? Saya selalu ingat ibu saya Pak. Jadi kalau ada komen negatif, kamu jangan gini atau enggak. Saya tetap mau jalani ini karena satu, saya lihat teman saya yang sudah sembuh, itu bukti nyata. Saya lihat, jadi bukan cuma saya baca testimoni, tapi saya lihat dan betul-betul saya ngobrol dengan dia. Oh begini ya, aduh memang dia kurus, tapi saya senang karena dia dulu juga gemuk gitu loh Pak. Oh, ya. Jadi saya lihat, oh ya benar, kamu sehat, kamu lepas obat. Dia dulu malah minum 2 jenis obat diabetes. Dan itu dia sampai ngomong, aku wis gak iso ini, wis gak iso. Waktu itu padahal dia umurnya masih 51, Pak. Dia bilang, aku gak iso, aku seumur hidup harus minum obat.
Nah, saya waktu lihat dia, ketemu dia, sembuh, kaget kan Pak saya, loh. Wong katanya seumur hidup minum obat, lah sekarang kok sembuh. Makanya itu saya, kamu ya apa sih? Saya ini pradiabetes. Saya bilang begitu. Saya 6,1 loh. Ikut ke mobil, ikut ke mobil. Nah, itu saya lalu diberi link oleh teman saya. Saya itu ngeyel ke Bu Mary itu, Pak. Saya mau masuk terus itu. Harus. Iya, harus masuk. Karena saya sudah lihat bukti nyata. Yang kedua, kalau saya sampai kadang itu bosan ya Pak ya, saya bayangkan yang sudah ikut mobil sampai setahun lebih atau berbulan-bulan bosan itu saya maklum Pak. Maka mungkin menunya mobil kan apa ini cuman garam krosok, terus kaldu, kemudian makannya telur, protein kan godaan kan banyak banget. Itu saya selalu ingat Ibu. Saya enggak mau meninggal seperti ibu saya, enggak mau menderita seperti ibu saya. Saya masih mau lihat anak saya nikah, Pak Eko, saya masih mau gendong cucu, Pak Eko. Jadi itu yang menguatkan saya untuk terus menjalani. Dan itu yang membuat motivasi saya juga ikut memotivasi saya untuk memberi motivasi ke teman-teman juga yang lain. Ayo, pasti bisa, pasti bisa. Kalau yang penting jangan ke susu lah ya Pak ya, kan maksudnya jangan disamakan sama saya. Oh Bu Lina kok cepet, kok ini kok kan beda-beda ya kan Pak ya, kan tidak semua sama. Jadi ikuti ritmenya tubuhmu, kenali dulu tubuhmu bahwa oh ya saya diabetes, saya harus sudah bertahun-tahun diabetes. Ya saya juga untuk kesembuhannya ya saya harus disiplin dan membutuhkan waktu. Adik saya juga saya beritahu begitu. Bayangin, wong mesinmu sudah rusak lama pankreasnya. Lah mosok mau sak dekaknya disembuhkan, wong montir ae sik butuh waktu ya, kan saya bilang begitu ya. Iya, iya. Jadi berilah kesempatan tubuhmu untuk memperbaiki diri tubuhmu sendiri. Wes sudah, jangan mikir lain, pokoknya fokus. Omongan orang lain apa-apa sudah diem dulu, karena yang tahu kamu. Pasti nanti makin hari, oh iya ya, kok tambah enak, kok tambah enak. Itu loh, itu yang merasakan saya, tubuh saya sendiri, bukan orang lain kan Pak yang merasakan. Seperti itu. Nah, kalaupun saya juga cek kolesterol, ya alhamdulillah kolesterol saya yang terakhir di bulan Juni itu 217. Asam urat 6,9, kemudian trigliserida 73. Kalau HDL, tapi saya enggak pusing Pak, saya beritahu, saya enggak ada keluhan, ya sudah. Saya juga konsultasi ke Pak Darmawan lagi, saya umek lagi, Pak gimana kolesterolnya begini, Ibu ada keluhan? Enggak ada. Tancap gas Bu, oke Pak, saya beritahu begitu. Jadi saya dengan Pak Darmawan boleh Bu? Boleh Pak, boleh, karena beliau banyak sekali yang membimbing saya sampai berhasil. Saya benar-benar berterima kasih. Mas Freddy bisa diundang Pak Darmawan? Mohon videonya Pak Darmawan. Ya, sudah tuh dibuka. Pak Darmawan dari Aceh ketemu di Surabaya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Darmawan. Waalaikumsalam Bu Lina. Waduh, rindu Bu sama Ibu. Wajah Ibu. Iya. Jangan bosen-bosen ya Pak kalau saya ricui terus. Saya undang sekarang Mbak Mary. Mbak Mary ada juga Mas Freddy. Ini saya pengen dengar apa? Waduh, malu saya. Ngeyel ini. Mbak Mary, saya pengen Mbak Mary hadir. Mbak Mary lagi keluar Pak. Keluar kemana? Lagi keluar. Mbak Mary udah ulang tahun kok keluar gimana sih? Aduh, nggak tahu rezeki dia itu. Mbak Mary sedang ulang tahun Bu hari ini. Oh iya, selamat ulang tahun Bu Mary, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus. Ya, silakan Bisa Pak jadi Darmawan. amin. Ada kesan dan pesan untuk Bu Lina, silakan. Ya, pertama kali Pak Eko, terima kasih pada Bapak yang sebagai guru saya, terus teman-teman saya pada mentor pendamping, begitu juga mentor penyelia, Pak Wartono, Bu Cartini, dan Pak Warsono. Terus istimewa untuk Bu Lina. Nah, semuanya ini Bu atas usaha Ibu sendiri, ketekunan Ibu, keseriusan Ibu, dan hal-hal yang dulunya kita sering berantuk, itulah pelajaran bagi saya Bu.
Sering Ibu begini Amin. berkata, Pak. ingat Ibu ya, keluhan pertama bagaimana Pak Darmawan, saya makan nih, saya nak kos, kan gitu ya. Terus Iya, saya Pak. lihat, ya ini Bu Lina nih rajin, tekun dan apa, ini jadi satu barometer saya untuk grup. Ternyata benar sekali Pak Eko, Ibu Lina ini satu partner dengan Pak Mas Eko. Joni, Oh, Mas. dengan Mas Joni. Iya. Waktu itu terus mereka nih sangat membantu saya Pak dalam membagi semua ilmu dari Pak Eko melalui saya salurkan ke Pak Joni dan Bu Lina. Jadi Bu Lina ini termasuk peserta pertama yang mendapat PH tinggi. Ya itu. Terus Bu Lina Iya, bagi, puji Tuhan. Ibu bagikan sama kawan-kawan Bu. Jadi kalau ada teman-teman lain tanya aja yang Bu Lina. Saya bilang. Oh ya, tanya aja Bu Lina. Saya jual Bu Lina. Jadi semuanya itu bukan karena saya Bu Lina, itu hanya karena usaha Ibu, keyakinan Ibu. Terima Dan kasih, terima kasih Pak. Ya. sampai tadi malam selalu kita berkomunikasi. Mudah-mudahan hubungan ini Bu tetap terjalin. Mungkin Amin. berakhir setelah kita dipisahkan oleh Allah Bu. Itu aja Bu. Amin. Nih. Terima kasih Pak Darmawan. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Lina untuk testimoninya. Ini Terima kasih sama-sama Pak Eko. Tetap semangat ya Pak Eko. harus semangat Bu, harus. Saya doakan. Iya, betul Pak. Saya doakan supaya Mobi ini makin banyak sekali membantu penderita diabetes di Indonesia ini Pak. Bahkan di luar negeri kan sudah banyak juga. Ya. Biarin Pak orang ngomong apa. Yang penting kita sendiri sudah membuktikan. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Terima untuk kasih Pak. Penyemangatnya. Mudah-mudahan saya masih berumur panjang, kita semua berumur panjang. Amin. Gerakan kemanusiaan ini bisa membantu banyak orang diabetes ini. Siap. Amin. Terima kasih banyak loh Bu Lina. Salam buat keluarga. Ya, Pak Darmawan, terima kasih Pak. Selalu sehat ya Pak ya. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak Darmawan. Ya, terima kasih.